Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Senin 14 Desember 2020. Kita akan mempersiapkan bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 125 ayat 1-5. Dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa untuk membaca firman-Nya. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan pada saat ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu telah Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan, ada sukacita yang kami alami. Oleh karena Tuhan kembali mengaruniakan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kehidupan. Ada begitu banyak rencana-rencana kami pada hari ini. Namun sebelum kami melakukan semuanya itu Tuhan, kami bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi suluh dan pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Kami pahami dan sungguh kami dapat melakukannya di dalam sepanjang hidup saat ini. Bapa di dalam sorga, ampunilah dosa kami dan bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Mazmur pasal 125 ayat 1-5 firman Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian Siara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umat-Nya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kitab Mazmur 125 ayat 1-5, oleh Renungan Harian Toraya diberikan tema aman dalam lindungan-Nya. Mencari perlindungan adalah hal yang dilakukan seseorang ketika merasa terancam dalam hidupnya, entah terancam karena melakukan kesalahan, maupun terancam karena melakukan atau memperjuangkan kebenaran. Tujuan seseorang yang terancam itu mencari perlindungan, tak lain karena ia ingin bebas dan merasa aman. Sehingga tak jarang orang yang berbuat kesalahan tidak menerima hukuman karena ada yang melindungi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur memiliki pengalaman luar biasa soal bagaimana ia dilindungi ketika berada dalam bahaya. Menjadi seorang gembala dan seorang raja, tentu ia berhadapan dengan berbagai masalah yang mengancam nyawanya. Namun ketika ia terbebas dari ancaman itu, maka tentu rasa aman menjadi miliknya.
Hal ini diungkapkan dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Daud menyaksikan bahwa perlindungan yang terjadi bagi dirinya berasal dari Tuhan. Dan ketika sudah meyakini bahwa Tuhan itu satu-satunya pelindung, maka ia semakin kuat, ibarat gunung Sion yang tak pernah goyang selama-lamanya. Dan seperti Yerusalem yang dikelilingi gunung-gunung, Daud juga menyampaikan bahwa orang yang selalu percaya kepada Tuhan sebagai pelindung akan selalu merasa aman, dan orang itu tidak akan membawa diri pada kejahatan. Dengan bentuk yang berbeda dari Daud, kita pasti pernah atau mungkin berada dalam ancaman karena berbagai hal, entah masalah keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jika mau merasa tenang dan nyaman, maka larilah pada Tuhan. Jadikan Dia sebagai pelindung satu-satunya. Dia yang mengatasi segala kekuatan, dan perlindungannya tiada batasannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengagungkan, kami memuliakan nama-Mu saat ini. Oleh karena penyertaan-Mu telah nyata bagi kami, terkhusus firman-Mu boleh Engkau mampukan bagi kami untuk mendengar, merenungkan sebagai pegangan serta perlindungan bagi kami di dalam menjalani hidup dengan segala tantangannya. Sehingga dengan firman-Mu ini kami sungguh merasa aman, karena Tuhan selalu dekat kepada kami. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami berdoa kepada-Mu saat ini, bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dengan segala kegiatan mereka masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan usaha yang ditekuni, pendidikan anak cucu kami. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, keteguhan iman, kesehatan, kesabaran, dan sukacita bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga dapat menjalani hidup ini dengan penuh damai sejahtera. Dan di dalam kesemua itu mereka sungguh merasakan berkat Tuhan berlimpah-limpah di dalam hidup mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang berdoa bagi jemaat Tuhan yang bergumul oleh karena berbagai persoalan di dalam hidup ini. Kami memohon Tuhan Engkau datang untuk melawat, menopang dan memberikan kekuatan. Yakinkanlah jemaat-Mu Tuhan bahwa Engkaulah sumber solusi dari setiap persoalan yang dihadapi, sehingga pada waktunya dengan pertolongan Tuhan, jemaat-Mu dapat dibebaskan dari persoalan, diganti dengan kehidupan yang penuh sukacita. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran hari ini. Kami berdoa buat Noel Likulangi, Lince Biusabi. Tuhan berkatilah pertambahan usia 1 tahun bagi kekasih-kekasih kami ini. Demikian juga yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan usaha pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang diterima hari ini. Biarlah dengan kesemuanya itu semakin meyakinkan jemaat Tuhan bahwa Engkaulah Allah, sumber berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi jemaat Tuhan yang bergumul oleh karena berbagai penderitaan di dalam hidup ini, terkhusus yang mengalami sakit. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sementara berobat jalan dalam proses perawatan di rumah. Tuhan tetap mengasihi mereka, memberkati mereka. Tuhan selalu menyatakan kuasa-Nya bagi mereka, sehingga dalam proses perawatan yang diterima di rumah, itu boleh mendatangkan kebaikan dan pemulihan. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami
yang sementara dirawat di rumah sakit. Kami berdoa buat Bapak Christian Kabanga, Bapak Agabus Siman Lolo Payung. Kami berdoa buat Daniel, Nyonya Yakob Palisungan, Bapak Porsen Mangirim, Kakek Dini, Ibu Maria di Toraja, Bapak Peter Minggu. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami juga menyerahkan kekasih-kekasih kami ini. Kiranya Tuhan Engkau hadir juga untuk memberikan kekuatan, keteguhan iman, kesabaran, sehingga dapat dimampukan untuk menjalani proses perawatan dengan baik. Dan pada saatnya Tuhan Engkau akan menyembuhkan mereka menurut kuasa dan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami juga berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan oleh karena kehilangan keluarga yang mereka kasihi. Kami berdoa buat keluarga Bapak Papras Ale, berdoa bagi saudara Labi, Bapak Pendeta Lewi Kanayanan, Ibu Veronica Ponglintin, dan juga keluarga dari almarhumah Ibu Yohanis Biu. Berdoa juga bagi Bapak Yakob Parangan. Tuhan, hadirlah Engkau di sana untuk memberikan kekuatan, penghiburan, serta pengharapan, sehingga dalam duka cita yang mereka alami, mereka tetap bersandar sepenuhnya hanya di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini juga Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan seluruh proses penanganan dari pandemi COVID-19 yang masih menjadi pergumulan kami di tengah-tengah dunia ini, bahkan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya Engkau memakai pemerintah, tenaga medis, para peneliti dan siapapun untuk terlibat dalam penanganan pandemi ini, supaya pada waktunya Tuhan, pandemi dapat tertangani dengan baik dan kemudian kami dapat beraktivitas kembali dengan tidak lagi disertai rasa takut dan gelisah. Bapa di sorga, kami berdoa buat persiapan penguburan dari keluarga kekasih kami Mama Soge di Toraja. Dalam beberapa waktu ke depan ini Tuhan, upacara pemakaman dari almarhum akan dilangsungkan di Toraja. Berkatilah keluarga, Tuhan topang dan segala persiapan yang dilakukan, supaya pada harinya nanti, meskipun keluarga berduka, tetapi kasih karunia Tuhan senantiasa dinyatakan. Bapa di dalam sorga, sepanjang hidup kami hari ini, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.